Battle 6 puff pastry instan yang gampang ditemukan di Indonesia. Nah, di depan aku sudah ada brand Edo, Kawan, Mirna, Bon Chef, Grand Patis, dan juga Bon Patis. Nah, sebelum kita masuk ke battle, aku jelasin dulu nih, apa itu puff pastry. Puff pastry adalah salah satu produk serbaguna di dunia pastry. Biasanya kita gunakan puff pastry untuk membuat berbagai jenis hidangan, mulai dari yang sweet hingga savory. Contoh hidangan yang dibuat dari puff pastry adalah milfei, palmier, sausage roll, sup, dan juga berbagai jenis tart. Oh ya, puff pastry ini berbeda dengan croissant pastry dan juga Danish pastry ya. Perbedaannya terdapat dari resep di mana puff pastry biasanya tidak menggunakan ragi, sedangkan untuk croissant dan Danish memerlukan ragi. Perbedaannya tidak hanya di resep, tapi juga di cara pembuatannya, pembanggangan, tekstur, dan juga pastinya rasa. Tapi kali ini kita hanya akan membahas yang puff pastry aja. Oh ya, ketika aku cek ke 6 brand ini, ada 5 brand yang diproduksi Indonesia dan hanya 1 yang diproduksi dari Malaysia, yaitu yang Kawan ini. Di battle kali ini kita akan ngebahas soal harga, ukuran, tekstur, aroma jika ada, dan juga pastinya rasa. Oke, di part yang pertama kita akan ngebahas dulu soal harga. Ini dia untuk harga-harganya. Dari ke-6 brand ini, yang paling hemat di saat ini adalah yang Bon Chef. Dengan harga di sekitaran 370.000 per 750 gramnya. Dan yang paling mahal adalah yang Kawan dengan harga sekitar 58.000 per 750 gramnya. Sedangkan untuk keempat brand lainnya harganya tidak jauh beda. Disclaimer juga, puff pastry yang kita beli adalah dengan harga B2C dari berbagai toko kue. Jadi semisalnya kalian beli dengan supplier langsung, pasti harganya akan lebih murah. Oke, sekarang kita akan masuk ke part kedua, di mana kita akan melakukan blind testing ke-6 puff pastry ini tanpa aku tahu ini brand yang mana aja. Nah, di sini tim aku udah siapin puff pastry yang dipotong dengan ukuran sama persis. Lalu di sini juga dipanggang dengan suhu yang sama dan juga waktu yang sama, agar kita bisa bandingkan apple to apple. Sehingga disclaimer dulu, cara panggang puff pastry-nya setiap brand mungkin berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah masak, mungkin ada yang belum masak. Jadi di sini tim aku bukan nyari cara baking yang benar, tapi lebih pengen tahu jika di baking dengan suhu dan timing yang sama, apakah ada perbedaan. Karena perlu diingat, setiap puff pastry, setiap brand mempunyai cara baking dan timing yang berbeda-beda. Untuk pembahasan yang pertama, aku akan ngebahas dulu adonan mentahnya. Jadi puff pastry ini ketika datang itu tidak ada egg wash-nya ya. Jadi nanti kita harus egg wash sendiri. Lalu kalau segi warna ya mirip-mirip aja semuanya. Oke, ketika dipegang aku bisa notice di nomor 3 dan juga nomor 6 itu lebih tebal dibandingkan yang lainnya. Mungkin aku bisa bandingin, yang paling tipis ada di nomor 2. Kalau di video mungkin nggak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi kalau di tangan aku bisa ngerasain perbedaannya 2 hingga 3 kali lipat. Untuk yang nomor 1, 4, dan juga 5 itu tebalnya mirip-mirip. Dan ternyata apa yang aku pegang juga merefleks ketika di baking. Yang aku pegang tebal, hasilnya juga lebih tinggi. Yang aku pegang tipis, hasilnya juga yang paling tipis. Selanjutnya aku coba cek ada aroma apa enggak. Ini random aja. Aromanya sih aroma butter. Oh, ini nggak ada. Ini nggak ada aroma. Yang this one. Tapi nanti aku akan cek lagi ketika sudah matang ya. Tapi yang aku paling kecium aroma butter itu 1 sama 6. Kalau kalian mau baking puff pastry yang satu ruangan bau butter bisa konsiderasi 1 sama 6. Sekarang kita akan ngebahas soal ukuran puff pastry-nya ketika sudah di-bake. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di layar, yang nomor 6 ini yang paling tinggi di antara yang lainnya. Jadi seandainya kalau ini harganya bukan yang paling mahal, ini adalah puff pastry yang paling cuan. Karena tingginya itu 2 kali lipat dibandingkan teman-teman yang lain. Dengan ukuran yang sama, 10 kali 10, tapi tingginya lebih tebal. Bisa dibandingkan? Ketika aku lihat ini, aku curiga nih, bisa saja
posisi bakingnya yang buat puff pastry ini lebih tinggi. Jadi aku request tim aku untuk bake sekali lagi, tapi dengan posisi yang berbeda. Diacak lagi, tapi ternyata hasil akhirnya juga sama-sama masih tinggi. Lalu setelah nomor 6, yang paling tinggi selanjutnya adalah nomor 3. Bedanya masih tetap agak jauh, tapi nomor 3 lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lainnya. Lalu untuk nomor 1, 2, 4, dan 5, ukurannya itu mirip-mirip. Nah, jadi kalau di daerah kalian ada 1, 2, 4, dan 5, dan harganya juga mirip-mirip, kalian bisa pilih yang mana aja, karena tingginya sama persis. Oh ya, tadi pas aku tes yang masih mentah, aku notice 1 dan 6 itu yang aroma butternya paling kencang. Sekarang aku mau coba smell lagi, cium lagi, apakah aroma itu masih ada ketika setelah di bake. Oke, aku cium lagi. Setelah baking, ketika aku cium lagi, malah yang nomor 2 tuh paling kenceng. Tapi bisa jadi karena warnanya coklat ya. Jadi kalau di smell ini paling kenceng sekarang kalau setelah di baking. Coba aku lagi. Yang lain malah mirip-mirip aromanya. Butternya nggak terlalu keluar. Nomor 4 itu yang smellnya paling nggak keluar. Sama seperti pas dia mentah tadi. Nah, pasti banyak yang nanya, kok nomor 2 coklat sendiri ya? By the way, tadi pas di baking, tim aku ada egg wash dengan kuantitas yang sama persis. Tapi entah kenapa, yang nomor 2 itu hasil akhirnya jadi hitam seperti ini. Jadi, tim aku juga cek di packagingnya, apakah ini sudah ada lapisan egg washnya apa belum. Tapi di packagingnya sih nggak tulis. Kalau seandainya di daerah kalian adanya puff pastry nomor 2, dan kalian harus pakai yang ini, aku saranin coba bake tanpa di egg wash dulu. Karena kalau di egg wash, warnanya jadi seperti ini. Padahal ini bukan ukuran paling kecil loh, karena ukurannya itu mirip sama teman-teman dia yang lain, seperti nomor 1, 4, dan juga 5. Hanya saja kulitnya lebih kecoklatan. Sedangkan untuk yang lain, warnanya mirip-mirip semua ya, sama-sama golden brown cantik seperti ini. Oh iya, tapi kalau aku cek bagian bawahnya yang nggak di egg wash, warnanya juga kecoklatan seperti ini. Sehingga kalau kalian harus pakai yang puff pastry nomor 2, aku saranin suhunya mungkin suhunya rendah. Tadi kita bake-nya sih 190 derajat. Mungkin bisa di 150, 160. Soalnya baking time-nya harusnya sama yang lainnya, hanya saja warnanya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang tekstur di dalamnya. Jadi aku akan belah satu persatu puff pastry ini untuk kita lihat seperti apa sih dalamnya. Coba dulu ya nomor 1. Oke, aku belah. Renyah. Ada. Bentuknya seperti ini. Aku belum bisa komen apa-apa, kita tunggu kita buka lagi yang lain, baru kita tahu seperti apa. Lanjut yang nomor 2. Coba belah. Dalamnya, luarnya emang mencoklat, tapi dalamnya just nice, gitu loh. Oke, next, yang ketiga kita cek lagi. Oke juga, mirip seperti yang nomor 1. Ini aku potong dulu semua, baru nanti aku lihat perbandingannya. Layernya mirip-mirip semua sih sebenarnya dari tadi. Sampai bingung apa bedanya. Layernya bagus. Nah, yang terakhir nih, yang paling ngembang. Wow, ini udah kayak feng shui aja ya. Kalau aku lihat secara kasat mata, aku ngelihat yang nomor 3 itu yang paling rapi. Tidak ada yang menggumpal, lalu ada layer setiap butternya. Kalau kelihatan rapinya itu nomor 3 sama nomor 5. Disusul-susulnya juga nomor 6 is not bad juga. Layernya tuh rapi gitu semuanya. Biasanya menurut pengalaman pribadi aku, bagian dalam puff pastry itu jarang banget jadi pembahasan. Beda banget dengan croissant. Croissant itu kita harus honeycomb seperti ini, then we can tell it's a good croissant. Sedangkan kalau puff pastry agak jarang dibahas gitu. Dan kalau kalian lihat layernya seperti ini, memang ada beda-beda bentuknya. Itu karena beda-beda teknik laminasi. Tapi menurut aku kalau untuk digunakan sehari-hari ini bukan jadi masalah bagian dalamnya, mau yang kayak gimana pun. Next kita akan ngebahas soal rasa. Aku coba dulu dari nomor 1. Nggak
Gak bisa komen banyak untuk yang pertama. Menurut aku hanya puff pastry seperti biasanya. Terus ada rasa asinnya sedikit. Lanjut yang nomor 2. Aduh, aku agak takut gara-gara kita baking seperti ini. Apakah ada rasa gosongnya atau enggak? Rasanya sih rasa puff pastry ya. Gue bingung gimana cara ngedeskripsi ini. Next yang ketiga. So far rasanya ya rasa puff pastry plain aja. Teksturnya juga nggak ada yang terlalu kentara perbedaannya. Kalau aku tutup mata nih, aku juga nggak tahu ini yang mana gitu loh. Coba lagi. Ini berbeda. Ini aku suka. Sama-sama puff pastry, cuma kenapa ketika aku makan aku langsung bilang beda? Butter yang digunakan berbeda. Ada rasa butternya. Ini rasa butternya tuh lebih light. Kayak, oke deh aku mau makan lagi gitu loh. Kalau ini butternya kayak, oke. Tapi yang ini mau makan lagi. Di butternya beda. Asinnya juga nggak sekentara nomor 1 sama 2. Jadi enak nih kalau di mix and match sama yang misalnya berries, fruit. Aku cocok banget yang nomor 3. Terus yang nomor 3, karena ukurannya lebih besar, ketika dimakan tuh kayak lebih airy. Lebih enjoy, aku suka. Next, nomor 4. Yang nomor 4, puff pastry-nya itu ada rasa bitter. Harusnya rasa bitter tuh di nomor 2 dong, dari segi dua warna ya. Sedangkan nomor 4 ini ada rasa aftertaste bitternya. Itu kan asin, just nice, airy, light. Nomor ini bitter. Dan kita coba lagi ke nomor 5 ya. Aku kirain tadi rasanya bakal sama, semua ternyata beda. Ternyata kalau yang tinggi-tinggi gini, nah ini rasanya lebih light. Ada sedikit bitterness, sedikit asin, tapi bukan yang kenceng banget. Ini oke, not bad menurut aku 5 ini. Cuma nomor 4 ini lumayan unik sih bitterness, tapi again ya guys, ini yang kita makan hari ini. Bisa aja produksi yang lainnya nggak kayak gini, mungkin ya nggak rasanya keselit gitu kan, sehingga rasanya jadi bitter. Gitu, mungkin seharusnya tidak seperti ini. Next, yang nomor 6, yang paling cuan. Kalau ini rasanya juga enak, ini bakal oke banget nih. Kita cobain. Nggak masuk guys, jadi harus digeprekin dikit. Pas dimakan, itu langsung melting di mulut. Kayak nomor 3. 3 sama 6 ini mirip. Ini karena ukurannya juga airy ya. Nah, ukurannya juga gede, jadi rasanya lebih kayak tekstur airy, lebih enak, langsung melting di mulut. Aroma butternya juga keluar. 3 sama 6 adalah puff pastry yang aku mau makan lagi. Kayak tidak terlalu bitter, tidak terlalu asin. Terus pas makan langsung melting di mulut, tapi masih ada crunchy-nya. 3 sama 6 for me, just nice. Oke, ini kita summary dulu. Tadi kalau 1, 2 not bad rasanya menurut aku, cuma lebih ke arah asin. Nomor 3 itu yang aku makan airy banget, melting di mulut. Terus ini kayak aku mau makan lagi. Terus nomor 4 aku nggak tahu kenapa dia rasanya bitter. Nomor 5 ini rasanya just nice juga, nggak terlalu bitter, nggak terlalu asin, oke lah gitu. Nomor 6 pas aku makan yang juga langsung melting di mulut, dan aroma butternya juga keluar. Aku kesusahan milih antara 3 sama 6 karena menurut aku ini 2 ini aku bisa makan lagi gitu loh. Dan 2 ini kalau di pairing dengan fruit jam, di pairing dengan savory, I think dua-duanya aman gitu loh, gampang di mix and match ke manapun. Sedangkan 1 dan 2 lebih mungkin ke savory ya. Kalau 4 aku nggak tahu, mungkin kurang beruntung aja hari ini, mungkin errornya cuma di produksi ini aja. Review ini nggak berlaku untuk kedepannya ya, bisa jadi mereka lihat video ini bisa juga berubah gitu loh. Menurut kita 3 sama 6 ini yang pilihan terbaik dari ke-6 brand ini. Tapi yang bedanya adalah, menurut aku pribadi, aku suka yang nomor 3. Karena aroma butternya itu lebih kenceng sedikit dibandingkan nomor 6. Sedangkan ke-5 tim aku yang lain, semuanya voting yang nomor 6. Menurut mereka, rasanya itu just perfect gitu. Jadi nggak ada bitterness-nya, nggak ada asinnya, nggak ada aroma butter yang overwhelm. Sehingga menurut mereka semuanya, dari yang tim aku yang pastry, bukan pastry, mereka lebih condong ke nomor 6. Karena
karena gampang banget di mix and match kemanapun. Sehingga di battle kali ini kita akan nobatkan puff pastry yang paling jon, paling enak, dan paling gampang di mix and match kemanapun, yaitu nomor 6. Lalu diikuti nomor 3. Dan yang terakhir adalah nomor 5. Oh ya, sebelum kita akhiri video ini, aku mau kasih sedikit tips nih gimana buat puff pastry yang lebih untung lagi nih. Nah, kalau nomor 6 ini, kan adonannya besar, tinggi banget. Jadi, sebelum kalian pakai, kalian bisa pipihkan lagi dengan dough sheeter atau rolling pin agar tingginya seperti teman-teman yang lain, yang seperti ini. Sehingga, dengan harga yang sama, kalian bisa dapat lebih banyak lagi. Tips yang kedua, beberapa orang nggak terlalu suka visual yang tidak terkontrol seperti ini. Terlalu besar lah gitu. Aku ada tips ketika baking, kalian bisa kasih silpang atas dan bawahnya sehingga nanti tingginya itu sama semua dan lebih rapi gitu. Dan semoga video kalian bermanfaat. Saya Chef Lavon, over.